Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, halo adik-adik. Hari ini kita bertemu lagi di dalam ibadah online Sekolah Minggu GKA Anugerah Tulungagung. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Aku, kamu, kita semua luar biasa. Kita semua luar biasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas pimpinan dan juga pemeliharaan Tuhan buat kehidupan kami. Sebentar ya Tuhan, kami mau beribadah, kiranya Engkau yang menolong setiap kami, kuasai hati kami, pikiran kami. Biarlah ya Tuhan, kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh, puji-pujian yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan ya Tuhan, kiranya firman Tuhan juga boleh memberkati kehidupan kami. Kami serahkan ya Bapa ibadah kami dari awal sampai akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Lose Dwi, Ya Lose. Dwi tahu nggak kalau berita belakangan ini banyak orang-orang yang udah mulai pergi ke mall, jalan-jalan. Padahal kan virus coronanya masih ada. Wah, apa benar beritanya seperti itu Lose? Berarti banyak yang tidak taat dong ya. Selita ikut-ikutan nggak? Enggak dong, sebagai anak Tuhan kita harus taat. Taat kepada firman Tuhan, taat kepada orang tua, dan taat pada peraturan. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kakak mau ajak kita untuk pujikan anak Tuhan zaman sekarang. Jadi miliknya Tuhan. Semua orang yang percaya kepada Tuhan dalam segala situasi apapun harus bersandar kepada Tuhan. Mari kita pujikan nyender ing sisine sapa.
saat ini situasinya membuat kita sedih, membuat kita takut, kadang kita marah karena kita nggak bisa melakukan aktivitas dengan seperti biasanya. Namun bila kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, Tuhan pasti akan memampukan kita melewati semuanya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Ose mau ajak kita untuk pujikan Engkaulah Perisaiku. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu Shalom adik-adik, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita semua untuk kita boleh menikmati hidup ini. Terlebih pada kesempatan hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lose mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami renungkan boleh menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan,
Hari ini kita akan belajar dari seorang bapak dan seorang ibu yang memberikan persembahan kepada Tuhan, namun hatinya penuh dengan kebohongan. Siapakah dia adik-adik? Dia adalah Bapak Ananias dan Ibu Syafira. Setelah Bapak Ananias dan Ibu Syafira ini menjual sebidang tanahnya, maka dia mempersembahkan di kaki rasul-rasul. Nah, lo saja kita yuk perhatikan di dalam Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Ayat yang kedua, dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Nah, adik-adik, kalau kita perhatikan bagian ini, ada yang namanya Bapak Ananias dan Ibu Safira menjual sebidang tanah. Dan setelah itu, atas sepengetahuan Ibu Safira yang adalah istrinya, bahwa Bapak Ananias ini menahan atau menyembunyikan dari hasil penjualan tanah. Tidak diberitahukan seluruhnya dan tidak dipersembahkan seluruhnya di hadapan kaki rasul-rasul. Lalu apa yang terjadi? Ketahuanlah oleh karena hikmat Tuhan oleh Rasul Petrus. Yuk kita perhatikan di dalam ayatnya yang ketiga dan keempat. Demikian firman Tuhan. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Nah, adik-adik, ketahuanlah oleh Petrus. Maka Petrus berkata, hai Ananias, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis? Mengapa engkau berbohong? Engkau bukan mendustai banyak orang, tetapi engkau mendustai Allah sendiri. Wah, ingat ya adik-adik, kalau kita berbohong ketika kita mau memberikan sesuatu kepada Tuhan, ketika kita dikasih papa mama sekian dan kita tidak berikan semuanya, ingat bahwa kita bukan mendustai lose-lose. Kita berbohong bukan kepada lose-lose, tapi kita berbohong kepada Allah, berbohong kepada Roh Kudus, berbohong kepada Yesus Kristus. Nah, lalu adik-adik, apa yang terjadi dengan Bapak Ananias ini? Yuk kita perhatikan di dalam ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengarkan hal itu. Nah, apa yang terjadi adik-adik ketika Bapak Ananias ini berbohong di hadapan Tuhan, maka matilah ia. Wow, mengerikan sekali ya adik-adik kalau kita berbohong di hadapan Tuhan. Ananias langsung mati, lalu ia dikuburkan oleh orang-orang muda. Perhatikan adik-adik di dalam ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Dan inilah akhir dari kehidupan Bapak Ananias. Ia dikuburkan oleh orang-orang muda.
Lalu berikutnya adik-adik, ketika Bapak Ananias ini sudah dikuburkan, maka datanglah istrinya, yaitu siapa? Ibu Syafira. Ibu Syafira juga datang. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-7, kira-kira 3 jam kemudian istrinya datang. Yuk kita baca ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan, kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Nah, adik-adik, ketika 3 jam kemudian datanglah istri dari Ananias ini, yaitu Ibu Syafira, kepada Rasul Petrus. Lalu apa yang terjadi? Rasul Petrus menanyakan juga hal ini kepada Ibu Syafira. Coba perhatikan di dalam ayat yang ke-9. Di dalam ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi dengan Ibu Syafira? Ibu Syafira juga sepakat untuk melakukan kebohongan. Ibu Syafira sepakat untuk mendustai Rasul Petrus, tetapi ingat, bukan hanya Rasul Petrus yang didustai, tetapi Allah sendiri yang didustai oleh mereka. Lalu apa yang terjadi? Bagaimana dengan kehidupan Ibu Syafira setelah ia berbohong? Kalau Bapak Ananias tadi langsung mati, apakah Ibu Syafira juga langsung mati? Yuk kita perhatikan adik-adik di dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Nah, adik-adik, apa yang terjadi dengan Ibu Syafira? Seketika itu juga rebahlah Ibu Syafira dan mati seketika itu juga. Itulah akhir dari kehidupan Ibu Syafira. Lalu bagaimana dengan kondisi pada waktu itu? Bagaimana dengan orang-orang yang ada di sekitarnya? Mereka semua sangat ketakutan. Coba adik-adik perhatikan di dalam ayat yang terakhir, ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari hal ini mari kita belajar untuk hidup jujur di hadapan Tuhan. Kita harus terbuka, kita harus mengatakan apa adanya di hadapan Tuhan. Karena ingat, bukan hanya orang tua kita yang kita bohongi, bukan hanya lose-lose kita yang dibohongi, bukan hanya guru-guru kita dan yang dibohongi, tetapi kita telah membohongi Allah dalam setiap kehidupan kita. Adik-adik ingat ya, kita harus belajar jujur di hadapan Tuhan. Belajar terbuka, belajar berbicara apa adanya. Jangan pernah berbohong, jangan pernah berdusta di hadapan Tuhan. Biarlah cerita kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh membawa kita untuk semakin dekat kepada Tuhan dan kita memiliki hati yang jujur di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami supaya kami boleh hidup jujur di hadapan Tuhan. Dan ingatkan kami ya Tuhan, bahwa ketika kami berbohong,
ketika kami berdusta, kami bukan membohongi orang lain, tetapi kami membohongi Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada hari ini. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, senang sekali hari ini Losa Tuti bisa bersama dengan adik-adik beribadah. Bagaimana firman Tuhan hari ini? Diberkati? Siapa yang diberkati? Coba angkat tangannya. Losa juga diberkati. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini membuat kita semakin bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang baik. Anak-anak Tuhan Yesus yang semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Losa ucapkan kepada adik-adik yang sudah setia untuk beribadah sekolah minggu. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, untuk minggu depan kita masih beribadah di rumah. Losa percaya kita masih semangat, kita masih bersuka cita, kita masih memiliki keinginan untuk terus beribadah kepada Tuhan sekalipun kita harus beribadah di rumah. Oh ya, jangan lupa kita terus setia untuk berdoa, setia untuk mendengarkan firman Tuhan dan membaca kebenaran firman Tuhan supaya senantiasa keadaan bangsa dan negara kita semakin hari boleh semakin pulih dan kita bisa bersekolah minggu kembali di gereja. Adik-adik, bagi adik-adik yang ingin sharing, yang ingin didoakan, mungkin yang ada pergumulan lain, bisa menghubungi Lose sekolah minggu. Bisa WA, bisa telepon, nanti kalau yang ingin didoakan bisa kita doakan. Nah, untuk menjaga supaya kita tetap sehat, supaya kita tetap semangat, Lose ingatkan untuk 5M. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas atau mengurangi berpergian. Terima kasih ya, sampai hari ini kalian hebat, kalian luar biasa. Pertahankan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.